Aduh dok, perut saya keras seperti batu. Dan tadi pagi saya ada keluar darah dan dia seperti bercampur lendir loh dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Milvan, kita hari ini jumpa lagi di video saya tentang proses persalinan, di mana proses menentukan seorang kehamilan itu bisa normal atau tidak itu di video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang proses persalinan. Kapan sih seorang wanita hamil di usia kehamilan tua ya, di atas 38 minggu itu harus datang ke tempat pelayanan kesehatan ataupun rumah sakit, yaitu di mana tanda-tanda mulai terjadinya proses persalinan itu terjadi. Apa sih tanda-tandanya? Pertama, adanya perut tegang ataupun mules itu muncul minimal itu 1 kali dalam 5 menit dengan durasi yang kuat. Kemudian ditambah dengan lendir darah. Nah, apalagi khususnya ada tiba-tiba keluar air dari, mohon maaf saya bilang, daerah kewanitaan tersebut, seperti air bah bisa saja, kemudian bisa sedikit-sedikit dan berbau amis. Ya, ingat, membedakan itulah air kencing ataupun air ketuban adalah dengan mencium baunya. Kalau dia daripada air ketuban dia amis. Kalau air kencing itu pesing ya. Itu biasa yang dilakukan, melihat secara ataupun mencium secara alami. Nah, ketika ini muncul, sebaiknya ibu ataupun wanita tersebut itu wajib ke rumah sakit ataupun klinik terdekat. Kenapa? Di situ saatnya kita akan menilai apakah ini sudah waktunya mau melahirkan atau tidak. Nah, secara garis besar persalinan itu ataupun pembukaan mulut rahim itu adalah mulai dari tidak terbuka sampai lengkap. Lengkap itu dianggap 10 cm. Nah, kalau nanti di saat ibu datang atau wanita hamil tersebut datang ke klinik ataupun ke rumah sakit, dijumpai pembukaan sudah lebih dari ada 1, itu sudah merupakan proses persalinan sedang terjadi. Walaupun demikian, kadangkala dokter itu tidak terlalu cepat ya untuk membiarkan ibu itu ataupun wanita hamil tersebut yang mau melahirkan harus segera diawasi ataupun masuk rumah sakit. Biasanya kita nilai dulu itu apakah bisa kita tunggu atau tidak, tergantung juga di mana lokasi rumah ibu tersebut. Nah, setelah dinilai, oh ternyata masih bukaan 1. Kalau saya sih biasanya kalau jarak dari rumahnya itu sekitar bisa dicapai dalam 1-2 jam, itu saya suruh pulang dulu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ketika ibu pembukaan sudah lebih dari 1 dengan 2, kemudian lunak sekali mulut rahimnya, disitulah saatnya ibu harus observasi. Dahulu kalau dia terlalu lama pembukaan yang tidak maju-maju, itu langsung masuk ke jatuhnya operasi. Kalau sekarang tidak, kita tunggu saja dia. Kapan kita baru menilainya? Yaitu biasanya kalau persalinan itu diawali dengan pembukaan 4 cm. Nah, artinya kalau sudah 4 cm itu harus masuk pengawasan yang ketat dan dimasukkan namanya patograf. Patograf itu adalah salah satu diagram yang menentukan apakah ini bisa dilanjutkan normal atau tidak dari diagram tersebut. Di situ termaktub bagaimana denyut jantung bayi, bagaimana dengan kontraksinya, kemudian kapan air ketubannya keluar, kemudian bagaimana tekanan darahnya, itu dimasukkan di dalam satu diagram tersebut. Nah, disinilah tugas seorang dokter untuk menentukan apakah persalinan normal ini bisa dilanjutkan secara normal atau kita akan lakukan melahirkan dengan melakukan operasi. Nah, jadi bukan, oh kita udah tentukan nih bisa normal. Bukan berarti memang pada saat proses persalinan tersebut, apalagi anak pertama ya, ini saya cerita anak pertama ya, proses tersebut terjadi kegagalan kemajuan persalinan ditandai dengan di atas 4 cm, masuk patograf, tidak ada kemajuan sama sekali, kontraksinya begitu-begitu saja, dan khususnya yang dinilai adalah denyut jantung bayi ya. Jadi itulah indikasi-indikasi dia. Kalau memang ini semua normal, itu bisa dilanjutkan dengan persalinan normal. Jadi memang proses persalinan normal itu macam ada 2 hal juga ya. Jadi persalinan normal secara alami dan perlu bantuan. Jadi demikian ya Bu untuk persalinan normal. Jangan nanti ada orang datang
Ih, dokter udah bilang bisa normal, kenapa ini harus operasi? Nah, ada lagi namanya vakum ya. Dokter bilang bisa normal, kenapa harus vakum? Ada indikasi-indikasi yang akan saya ceritakan di video berikutnya. Silahkan like dan subscribe, tetap tunggu video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada ibu hamil yang ingin melahirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Milfan.